Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi. Nah, perhatikan segitiga yang ada di depan ini. Nanti kita akan mencari rumus-rumus apa saja sih yang berlaku untuk segitiga yang ada di sini. Sebelumnya, kita melihat dulu nih. Di sini ada segitiga apa? Perhatikan, di sini ada segitiga yang besar yaitu segitiga ABC dan segitiga kecil yaitu segitiga KLC. Nah, kedua segitiga ini sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar ya. Nah, ini kita hilangkan dulu supaya kita mudah untuk mencari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan ya. Yang pertama nih, ini sisi sebelah kiri dari segitiga KLC. Jadi ini sisi A akan berbanding dengan sisi AC. Nah, AC ini panjangnya apa? Panjangnya A plus B. Jadi A berbanding A plus B. Sama dengan, lihat garisnya ya, C berbanding C plus D. Sama dengan E berbanding F. Jadi, perbandingan sisi-sisinya untuk lebih mudah dalam mengingat adalah kecil banding besar sama dengan kecil banding besar sama dengan kecil banding besar untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sekarang kita akan menuliskan dalam bentuk sisinya nih. Jadi di sini CK berbanding CA sama dengan CL berbanding CB sama dengan KL berbanding AB. Kalian tidak perlu menghafalkan huruf-huruf yang ada di sini. Yang perlu kalian hafalkan dan dimengerti adalah arah dari garis perbandingannya. Jadi kecil berbanding besar sama dengan kecil berbanding besar sama dengan kecil berbanding besar, begitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan segitiga ini ya. Segitiga yang ada di sini panjang CE-nya itu 10, DE-nya 8, AB-nya 12 dan AD-nya adalah 4. Dengan kondisi DE dan AB itu sejajar. Kalau ada tanda seperti ini artinya dia sejajar. Nah, nanti kita akan mencari CD dan BE, X dan Y. Saya beri nama seperti itu supaya mudah. Kemudian langkah pertama kita akan membuat garisnya terlebih dahulu nih. Jadi di sini X berbanding X plus 4 ya. Sama dengan, lihat garis yang sebelah kanan ya, 10 per 10 plus Y sama dengan yang ini sekarang 8 per 12. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan perbandingannya sebenarnya. Perhatikan, di sini ada angka atas dan bawah yang keduanya itu berupa bilangan. Kemudian kita bisa sederhanakan. Ini nanti yang akan menjadi pedoman kita dalam mengerjakan atau mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Sekarang kita akan mengerjakan yang bagian X dulu. X per X plus 4 sama dengan 2 per 3. Kemudian caranya gimana? Caranya dikalikan silang aja. Jadi 3 dikali X itu 3X sama dengan 2 dikali X plus 4. Lalu 3X sama dengan, ini dikalikan masuk ya, jadi 2X. Kemudian 2 dikali plus 4 itu plus 8. Lalu dipindah ruas nih. Dipindah ruas supaya kita bisa mencari X-nya. Jadi di sini 2X-nya berubah menjadi negatif. Maka 3X dikurangi 2X sama dengan 8 dan kita dapatkan X sama dengan 8. Kemudian kita akan mencari Y-nya nih. Jadi 10 per 10 plus Y sama dengan tetap 2 per 3. Lalu kita kalikan silang. Di sini 2 dikali 10 plus Y sama dengan 3 dikali 10 atau sama dengan 30. Kenapa di sini Y-nya saya taruh di sebelah kiri? Supaya kita mudah untuk mencari. Jadi tidak perlu dibolak-balik atau tidak perlu membacanya kebalik. Lalu kita kalikan masuk. 2 dikali 10 itu 20. 2 dikali Y sama dengan 2Y positif.
Lalu di sini sama dengan 30 kita tulis lagi. Lalu kita pindah ruas. Dipindah ruas jadi 2Y sama dengan 30 dikurangi 20. Dari sini ya, diulangin. Jadi 20-nya ini akan kita geser ke kanan, jadi negatif. Maka di sini 30 dikurangi 20. 2Y sama dengan 30 dikurangi 20. Maka 2Y sama dengan 10. Atau Y sama dengan 10 dibagi 2. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 5. Saya ulangin ya. Di sini 2Y sama dengan 10. Maka Y sama dengan 10 dibagi 2. Jadi Y sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah dapatkan nih X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 5. Nomor 2. Lihat segitiganya ya. Di sini nanti kita akan mencari panjang DF. Panjang DF itu yang ini, yang besar. Nah, kita tarik dulu nih garis untuk mencari perbandingannya. Di sini 24 per DF, jadi DK per DF sama dengan ini ya, 15 per 20 atau KL per FE. Kemudian kita masukkan nih angka-angkanya. 24 per DF sama dengan KL-nya itu 15, FE-nya itu 20. Kemudian kita bisa sederhanakan dulu, boleh dikalikan dulu juga boleh, terserah kalian. Nah, setelah kita dapatkan bentuk yang sederhana seperti ini, kemudian kita kalikan silang. Jadi 3 dikali DF sama dengan 24 dikali 4. Masih ada yang bisa disederhanakan nggak? Bisa ya. Jadi 3 dicoret dengan 24. Di sini kita dapatkan 8. Maka DF sama dengan 8 dikali 4. Sama dengan 32 cm. Nomor 3. Perhatikan gambarnya. Di sini ada AB itu 12, AB itu sama dengan DF. DF-nya juga 12. Kemudian BD itu 8 dan FG itu 3. Yang akan dicari adalah panjang BC ini nih. Caranya gimana sih? Caranya gampang. Kita beri bantuannya berupa satu bidang segi 4. Di sini saya beri jajar genjang, di mana sifat jajar genjang adalah sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi di sini DF-nya 12, maka di sini juga 12. Di sini DB-nya itu 8, maka di sini FH-nya itu 8. Di sininya 12. Nah, dari sini kita sudah dapat membuat suatu garis perbandingan sih sebenarnya. Lihat ya. AB berbanding AH sama dengan, lihat ya, di sini perbandingannya yang kecil itu BC berbanding GH. Ya, kecil berbanding besar. Kemudian kita masukkan angka-angkanya nih. 12 berbanding 24, AH-nya itu 24. Lalu BC-nya itu kita nggak tahu, ini yang dicari. Dan panjang GH-nya itu 11. 8 ditambah 3. Lalu di sini kita sederhanakan nih, sama-sama dibagi 12. Hasilnya yang atas itu 1 dan yang bawah adalah 2. Lalu kita kalikan silang. BC dikali 2 sama dengan 1 dikali 11. Maka kita dapatkan BC sama dengan 11 dibagi 2 atau BC sama dengan 5,5 cm. Nomor 4. Lihat gambar di depan ya. Kita akan mencari nilai A, B, dan C. Nah, sebenarnya di sini ada dua bagian nih yang kita bisa mencari menggunakan rumus-rumus yang tadi. Bagian yang pertama, nih segitiga yang pertama, kita akan mendapatkan suatu perbandingannya begini. A per A plus 15, lalu apa lagi? 12 per 30 sama dengan 14 per C. Ya, jadi dari sini kita bisa mencari A dan C-nya sekaligus. Nah, di bagian tengah ini 12 per 30 itu kita sederhanakan dulu, masih bisa jadi 2 per 5, sama-sama dibagi 6. Nanti ini yang akan menjadi pedoman kita untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Nah, sekarang kita akan mencari yang A-nya dulu nih. A per A plus 15 sama dengan 2 per 5. Lalu kita kalikan silang. 5 dikali A sama dengan 2 dikali A plus 15. 5A sama dengan, ini dikali masuk, jadi 2A ditambah 30. 2 dikali 15. Lalu dipindah ruas nih.
Jadi 2A-nya dipindah ke kiri. Jadi 5A minus 2A sama dengan 30. Dan kita dapatkan A-nya sama dengan 30 dibagi 3. Atau hasilnya sama dengan 10 cm. Itu A. Lalu kita akan mencari yang C. Caranya sama. Jadi di sini 14 per C sama dengan 2 per 5. Kemudian dikali silang. Jadi 2 dikali C sama dengan 14 dikali 5. Ini masih bisa disederhanakan. Jadi C sama dengan 7 dikali 5. Atau hasilnya adalah 35 cm. Itu C-nya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari B-nya? Kalau mau mencari B, berarti kita menggunakan sisi yang sebelah sini ya. Bagian yang sebelah kanan. Kita lihat. Bagian sebelah kanan saya blok. Lalu di sini kita akan melihat perbandingannya nih. Perbandingannya 18 per 30 sama dengan, lihat yang bagian kanan, 9 per 9 plus B. Kemudian di sini kita sederhanakan dulu, jadinya 3 per 5 sama-sama dibagi 6. Lalu kita bisa mencari B-nya kan. Kita cari 3 per 5 sama dengan 9 per 9 plus B, kemudian dikalikan silang. 3 dikali 9 plus B sama dengan 9 dikali 5. Lalu di sini 27 ditambah 3B sama dengan 45. Lalu di sini pindah ruas, 45 dikurangi 27, 3B-nya sama dengan 18. Maka B sama dengan 18 dibagi 3. Atau hasilnya adalah 6 cm. Nah, kita sudah dapatkan A-nya sama dengan 10, B sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 35 cm. Nomor 5, terakhir nih. Ini sama seperti dengan nomor 4. Jadi di sini ada dua bagian yang nanti kita akan cari sendiri-sendiri untuk perbandingannya. Lihat bagian sebelah kiri yang pertama nih. Di sini kita akan mendapatkan perbandingannya bagaimana? 8 per 12 ya, total semuanya sama dengan 12 per 12 plus X. Kita cari dulu nih, ini disederhanakan jadi 2 per 3 sama-sama dibagi 4. Lalu lihat 2 per 3 sama dengan 12 per 12 plus X, lalu dikalikan silang, jadinya 2 dikali 12 plus X sama dengan 3 dikali 12. 2 dan 12 ini sebenarnya bisa dicoret sih, bisa disederhanakan. Jadi di sini 6. Maka kita dapatkan 12 plus X sama dengan 18. Lalu 12-nya kita pindah ruas. Jadinya X sama dengan 18 dikurang 12. Lalu X sama dengan 6 cm. Nah, kemudian kita akan mencari Y-nya. Maka kita akan memakai bagian yang sebelah kanan. Bagian sebelah kanan. Perbandingannya seperti apa? Perbandingannya begini. 12 per 18, tadi kan X-nya sudah ketemu 6 nih, maka kita taruh di sini. 12 per 18 sama dengan Y per Y plus 8. Perhatikan ya, di sini 6-nya itu kita dapatkan dari yang tadi nih. Lihat. Yang tadi kan kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 6. Jadi untuk mencari Y-nya, kita harus mencari X-nya terlebih dahulu. Jadi setelah ketemu X-nya sama dengan 6, kita taruh di sini. Maka jadilah yang bagian sebelah kanan ini. Dan perbandingannya ya seperti tadi yang kita dapatkan. Jadi 12 per 18 sama dengan Y per Y plus 8. Lalu yang sebelah sini kita sederhanakan. Jadinya 2 per 3 sama-sama dibagi 6. Nah, dari sini kita bisa mencari nih 2 per 3 sama dengan Y per Y plus 8. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 3Y sama dengan 2 dikali Y plus 8. 3Y sama dengan ini dikali masuk, jadi 2Y plus 16. Lalu kita geser ya, kita pindah ruas, jadi 3Y dikurang 2Y sama dengan 16. 2Y nya pindah ke sebelah kiri karena melewati sama dengan, maka tandanya berubah. Jadi kita dapatkan Y nya sama dengan 16. Nah, berarti kita sudah dapat ya, X sama dengan 6 cm dan Y sama dengan 16 cm begitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes.